Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ansys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya akan membahas masalah kontak pada Ansys Workbench. Sebelumnya kita akan membahas apa itu kontak. Jadi apabila ada dua body yang bertemu dan tidak overlapping satu sama lain, maka secara otomatis pada Ansys Workbench akan didefinisikan sebagai kontak. Jadi apabila tidak didefinisikan, maka kedua body itu saling menembus. Ya, tidak ada interaksi sama sekali. Tapi dalam Ansys Workbench itu ada kontak pada permukaan. Ya. Jadi pada kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengatur jenis-jenis kontak yang ada dan seterusnya. Pada gambar ini terdapat dua buah body yang mana mendapat gaya F, masing-masing mendapat supporting di dinding, fixed support. Kemudian mereka saling kontak satu sama lain. Ya. Kemudian ada F, bagaimana dengan displacement, distribusi tegangan yang terjadi akibat adanya kontak tersebut. Mari kita mulai. Seperti biasa, kita buka Ansys, kemudian kita klik geometri. Kita akan berjumpa dengan desain modeler seperti ini. Langkah pertama adalah bagaimana membuat pemodelan. Pemodelan ini sangat menentukan karena apabila kita salah melakukan pemodelan tidak akan terjadi kontak. Ya. Kita mulai. Tadi unit sudah dibuat, sudah ditentukan, kemudian dihadapkan ke kita, kemudian kita sketch. Ya. Kita bikin rectangle, ya, rectangle seperti ini. Kira-kira. Oke. Kemudian kita extrude. Kita beri ketebalan. Kira-kira seperti ini. Kemudian generate. Nah. Kemudian kita akan membuat body yang kedua. Perhatikan di sini ada satu part, satu body. Berarti kita harus membuat body yang kedua. Caranya bagaimana? Pertama kita hadapkan ke kita. Kita buat sketch lagi. Ya. Kenapa? Karena apabila kita langsung gambar di sini, maka dia akan mengikuti sketch 1. Jadi sketch 1 tadi akan mengikuti extrude ini. Kalau kita ingin membuat sketch lagi di bidang yang sama dan tidak terpengaruh dengan extrude 1, maka kita harus ngeklik sketch ini. Jadi sketch 2. Perhatikan. Seperti ini, sketch 2. Setelah itu kita sketching rectangle. Ya. Sekarang kita mulai dengan membuat body yang kedua. Perhatikan, pada saat membuat body jangan sampai overlapping di sini, jangan sampai. Tapi harus tepat di permukaan, ya. Jadi kalau kita tarik ke sini, perhatikan kursor itu ada tanda seperti itu, artinya kita tepat di garis permukaan tadi. Kita tarik ke sini menjadi seperti ini. Oke, kita sudah buat, ya. Sekarang kita extrude. Nah, pada saat extrude ini juga sangat menentukan. Apabila ada kesalahan, maka kita tidak bisa membangun sebuah sistem yang saling kontak. Yaitu di mana? Perhatikan di sini. Di operation dari extrude itu ada pilihan add material, add frozen, kemudian cut material, imprint, kemudian slice material. Kita fokus di frozen sama add. Apa bedanya? Kalau kita klik add, jadi secara default dia add seperti ini. Kemudian kita langsung generate, maka akan menjadi seperti ini.
Tapi ini menjadi satu. Artinya dua buah body ini menjadi satu body. Seperti ya benar-benar satu body. Jadi nggak ada kontak di sini karena ini satu body kok. Nah, tidak ada kontak di sini karena satu body. Caranya gimana? Di add material tadi kita ganti. Berarti kan ini ada kan satu part satu body. Jadi dua ini menjadi satu body. Kita ganti dengan add frozen. Berarti kan klik add frozen. Ini jadi kuning. Berarti harus kita selesaikan lagi. Kita generate. Oke, perhatikan di sini sudah ada dua part dua body. Artinya apa? Kedua body ini adalah dua body yang berbeda. Dia menempel, ya, seperti dilem gitu ya, menempel. Tapi bukan berarti dua body ini jadi satu, tapi tetap dua. Tapi dia menempel, tidak ada jarak. Lah, tempelan ini tadi, saling menempel ini tadi yang oleh ANSYS nanti akan didefinisikan sebagai kontak. Oke, pemodelan kita sudah selesai. Kita lanjut ke penyelesaian. Kita klik. Oke, kita sudah sampai di mechanical. Perhatikan kedua benda ini, kedua body ini merupakan dua body yang berbeda. Satu ini solid, satunya solid yang satunya. Kemudian dia tersambung pada sebuah di sini kontak ya. Perhatikan apabila kita tidak melakukan perubahan apapun, maka secara otomatis dia akan dianggap sebagai bond, kontaknya sebagai bonded. Perhatikan, klik. Kita klik kontak. Perhatikan di sini. Ini kita klik kontaknya. Kontak region. Nah, perhatikan itu. Di sini kontak region ini kalau kita lihat di sini di scope-nya ini satu phase, kontaknya satu phase, targetnya satu phase, solid, kemudian perhatikan di sini ada tipe bond. Perhatikan di sini ada beberapa tipe, nanti kita bahas semua, bond, no separation, frictionless, rock dan frictional. Kalau bond itu dianggap dua permukaan ini dilem secara sempurna, tidak terjadi pergeseran, tidak terjadi perubahan, ya. Jadi benar-benar dilem, ya. Diasumsikan dilem kalau bond, tidak ada pergeseran sama sekali antara keduanya itu. Kalau no separation ini dia terjadi pergeseran tapi tidak lepas. Jadi antar dua permukaan itu nggak lepas, tapi terjadi pergeseran di situ. Kalau frictionless itu artinya dianggap licin sempurna, tidak ada pergesekan. Kemudian rock itu kasar, nggak ditentukan berapa koefisien geseknya. Kemudian yang bawah sendiri adalah friksional. Friksional itu artinya nanti kita bisa tentukan, misalnya koefisien geseknya apa, 0,1 atau 0,2, bisa kita atur. Oke, kita mulai. Jadi apabila tidak kita apa-apakan, dia otomatis dianggap bond. Sekarang kita coba selesaikan yang bond ini. Kita beri apa, fix support di sini, apply. Kemudian kita beri lagi fix support di ujung yang satunya di sebelah sini. Oke, di sebelah sini apply. Kemudian kita beri gaya tepat di sini. Gayanya terserah berapa. Kita hanya membahas masalah kontaknya. Misalnya di sini kita beri gaya ke bawah. Berarti kan vektor ini diganti dengan komponen. Kemudian ke arah sumbu Y ke bawah berarti Y negatif. Misalnya negatif 1000 misalnya. Seperti itu. Oke. Kemudian solusi apa yang ingin kita cari seperti biasa, deformation misalnya. Kemudian distribusi tegangan, stres
Mrs. Kemudian kita solve.